perkenalkan, nama saya Asifa Yunisa dari SMK Negeri 1 Ampel Gading. Nah, di video kali ini sudah masuk ke bab 13 ya teman-teman, yaitu controlling access to file. Nah, pada bab 13 ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu ada 9 materi ya teman-teman. Nah, yang pertama ada Basic Linux Permission, User Group Order, dan yang lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Basic Linux Permission. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke terminal terlebih dahulu, lalu di sini kita ls. Nah, kemudian perintah ls -l, lalu enter. Nah, di sini terlihat detailnya teman-teman. Nah, harus teman-teman ingat bahwa direktori pasti awalannya yaitu huruf D, sedangkan jika depannya ini -r itu berarti menandakan sebuah file. Jadi D ini menandakan sebuah direktori, jika -r ini menandakan sebuah file. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini terdapat direktori dokumen. Nah, direktori dokumen ini dia milik user Shiva dan grupnya ini Shiva. Jadi dokumen ini masuk ke dalam grup Shiva. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan permission RWX. Nah, RWX ini untuk permission user dengan nama user Shiva. Pada direktori desktop ini mendapatkan akses read, write, dan execute. Nah, jadi apa sih maksud dari read, write, dan execute ini? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan maksudnya, teman-teman. Jadi, jika pada suatu file teman-teman memiliki akses read, berarti teman-teman bisa membuka file tersebut. Nah, sedangkan jika pada direktori, berarti teman-teman bisa melihat isi dari direktori tersebut. Nah, lalu jika teman-teman memiliki akses read pada file, teman-teman bisa mengubah isi dari file tersebut. Nah, jika pada direktori, teman-teman bisa menambahkan atau menghapus suatu direktori. Selanjutnya, akses execute pada sebuah file artinya teman-teman bisa merunning sebuah file dan bisa masuk ke dalam direktori, cd directory. Nah, selanjutnya yaitu user group order. Di sini kita ls. Nah, saya akan melihat detail dari file dan direktorinya dengan perintah ls -l. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapat 4 file dengan hak kepemilikannya yaitu user Shiva. Nah, di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership. Di sini kita bisa tuliskan dengan perintah touch ownership .txt lalu enter. Nah, di sini kita cek dengan perintah ls -l. Di sini file ownership.txt-nya sudah berhasil tertambahkan. Nah, untuk file ownership.txt ini hak kepemilikannya masih user Shiva. Nah, jadi di sini saya akan mengganti user pada file ownership dengan cara menambahkan user baru terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuat user baru itu kita harus masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini kita clear dulu biar nggak terlalu banyak. Nah, lalu kita masuk ke dalam root dengan menuliskan perintah sudo lalu enter. Nah, di sini masukkan passwordnya. Setelah itu tuliskan perintah sudo add user lalu tuliskan nama user yang ingin dibuat. Nah, di sini saya akan membuat user new owner lalu enter. Nah, di sini kita masukkan passwordnya ya teman-teman. Kita membuat password untuk user new owner. Nah, di sini teman-teman bisa skip dengan klik enter
teman-teman bisa skip semuanya. Lalu di sini teman-teman tuliskan Y lalu enter. Di sini kita bisa cek user yang tadi kita buat sudah tertambahkan atau belum. Kita tuliskan perintah cd spasi titik 2 titik titik lalu enter. Setelah itu ls. Di sini user new owner-nya sudah berhasil tertambahkan ya teman-teman. Di sini terdapat 3 user, ada new owner, Siva, dan user 4. Selanjutnya kita masuk ke user new owner dengan perintah su new owner. Selanjutnya kita lihat detailnya dengan perintah ls min l. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa pada direktori new owner ini grupnya itu adalah new owner dan usernya juga new owner. Nah, di sini kita bisa exit teman-teman. Di sini kita masuk ke user Siva lagi dengan perintah cd Siva slash enter. Lalu exit. Nah, di sini sudah berhasil kembali. Kemudian kita ls. Di sini kita akan melihat detailnya dengan perintah ls min l. Teman-teman bisa lihat pada file ownership ini, group dan other dia hanya memiliki permission read. Di sini saya akan mengisi file ownership.txt dengan user new owner. Nah, untuk itu kita harus masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu dengan perintah su new owner. Su new owner. Lalu enter. Masukkan passwordnya. Lalu tuliskan perintah nano new owner ship.txt lalu enter. Nah, di sini kita tidak bisa writing karena new owner ini sebagai other. Nah, other ini dia hanya memiliki permission read, tidak memiliki permission writing. Nah, di sini kita bisa keluar dengan klik Ctrl X. Di sini kita akan mengubah grup dan user pada file ownership menjadi grup dan user new owner. Di sini kan file ownership-nya itu grup dan usernya itu masih Siva ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mengubahnya menjadi user dan grup new owner agar kita bisa writing di dalam file ownership tersebut. Nah, untuk mengubahnya kita masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman dengan perintah su lalu enter. Masukkan passwordnya. Lalu masukkan perintah untuk mengganti hak kepemilikan, yaitu ch own new owner titik 2 new owner spasi ownership .txt enter. Chown ini perintah untuk mengganti hak kepemilikan. Nah, di sini kita coba ls min l. Bisa teman-teman lihat pada file ownership grup dan usernya sudah berganti hak kepemilikan menjadi owner new owner. Selanjutnya yaitu change permission. Di sini kita ls min l.
Nah, pada user new owner, dia memiliki permission read write untuk user, read untuk group, dan read untuk other. Nah, saya akan mengubah permissionnya, teman-teman. Nah, untuk itu saya akan membuat file baru terlebih dahulu dengan perintah touch permission, nama file barunya. Dan di sini saya akan menamainya permission.txt, lalu enter. Lalu kita cek dengan ls-l. Nah, teman-teman bisa lihat untuk file permission.txt nya sudah berhasil tertambahkan. File permission .txt ini berada di user Shiva dan grup Shiva ya teman-teman. Jadi pada file permission saya akan merubah permission Shiva supaya bisa read. Di sini kan hanya bisa read. Nah, teman-teman bisa masukkan perintah chmod g ini sebagai grup, lalu plus w. Nah, w ini berarti read. Artinya kita akan menambahkan read pada grup. Lalu file permission .txt, enter. Kemudian ls-l. Nah, pada file permission.txt ini dia sudah berubah menjadi read, dan read. Nah, kemudian kita akan menghilangkan permission read di grup Shiva pada file permission.txt dengan perintah chmod g ini sebagai grup, lalu min ini berarti menghilangkan, kemudian w berarti read. Kemudian nama filenya yaitu permission.txt, enter. Kemudian ls-l. Nah, di sini untuk di file permissionnya, permission read-nya sudah berhasil dihilangkan ya teman-teman. Kemudian yaitu execute permission. Jadi pada pembahasan execute permission, jika teman-teman punya user dan mempunyai permission execute pada file, kita bisa merunning file tersebut. Sedangkan teman-teman jika punya permission execute pada directory, kita bisa melakukan cd ke dalam directory tersebut. Nah, di sini kan saya mempunyai 3 user. Pada defaultnya, ketiga user tersebut tidak bisa memiliki permission read dan execute ke dalam user Shiva. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa? Di sini kita bisa masuk ke dalam user new owner terlebih dahulu. Ini kita masukkan perintah new owner, lalu enter. Masukkan passwordnya. Kemudian kita masuk ke dalam directory Shiva dengan perintah cd shiva/enter. Di sini tidak bisa masuk karena pada user Shiva dia tidak mendapat creation, read, dan execute. Nah, caranya kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Tuliskan perintah passwordnya. Kemudian masuk ke directory home dengan perintah cd spasi titik enter. Di sini saya akan menambahkan permission read dan execute pada group dan other di user Shiva. Karena di user Shiva ini belum mendapatkan permission read dan execute pada group dan other.
Di sini kita tuliskan perintah chmod G yang berarti grup plus W yang berarti word, lalu nama usernya yaitu Shiva / enter. Kemudian saya akan menambahkan permission execute dengan perintah chmod G sebagai grup plus X atau execute lalu Shiva / kemudian menambahkan execute pada other chmod O ini sebagai other lalu plus X Shiva / enter. Kemudian permission word pada other chmod O plus W Shiva / enter. Kemudian kita ls min l. Di sini pada user Shiva dia sudah mendapatkan permission read dan execute pada group dan other. Nah, di sini kita masuk ke user Shiva. Coba masuk ke user Shiva dengan minta cd Shiva /. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa sudah berhasil masuk ke user Shiva. Ini dikarenakan dia sudah mendapatkan permission read dan execute. Nah, lalu cara menghapus permission execute pada group dan other, teman-teman bisa masuk ke home directory root dengan perintah cd spasi titik enter. Tetapi kalau teman-teman belum masuk ke dalam root, teman-teman bisa masuk dulu dengan perintah su, baru masuk ke home directory root. Nah, jika sudah masuk ke dalam home directory root, teman-teman bisa tuliskan perintah chmod G sebagai grup, lalu untuk perintah menghapusnya itu min X sebagai execute, dan di sini nama usernya Shiva / enter. Nah, saya juga akan menghapus execute pada other dengan perintah chmod O min X Shiva / enter. Lalu ls min l. Bisa teman-teman lihat pada user Shiva di sini hanya memiliki permission read ya teman-teman. Saya akan masuk ke user Shiva dulu, cd Shiva / lalu ls. Di sini kita bisa melakukan permission execute karena file tersebut berbasis shell, belakangnya sh. Nah, di sini saya akan membuat file terlebih dahulu dengan nama file sh. Perintahnya yaitu touch c.sh enter. Kemudian saya akan memberikan script pada file ini dengan perintah nano c.sh enter. Di sini kita isi echo spasi petik 2 hello, spasi word tanda seru, kemudian petik 2 lagi, kemudian ctrl-x-y enter. Nah, di sini saya masuk ke new owner dulu,
perintahnya su new owner, enter. Nah, kita cek apakah kita bisa merunning file sh dengan perintah dot slash c dot sh, enter. Nah, di sini dia tidak bisa merunning file tersebut karena tidak mempunyai permission execute pada sebuah directory. Di sini kita ls. Nah, dia juga tidak bisa di ls karena belum mendapatkan permission execute. Nah, di sini saya akan masuk ke user Shiva terlebih dahulu. Di sini saya sudah masuk ke user Shiva, lalu kita masuk ke root dengan perintah su, masukkan passwordnya, kemudian tuliskan perintah agar kita bisa merunning ini. Perintahnya yaitu chmod u sebagai user plus x plus x, lalu nama filenya yaitu c.sh, kemudian kita enter. Nah, kita coba apakah bisa merunning. Kemudian masukkan perintah untuk merunning sebuah sh yaitu Nah, di sini sudah terdapat hello world yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu review chmod. Jadi perintah chmod ini dia digunakan untuk menggantikan permission. Nah, kita masuk ke dalam root terlebih dahulu, lalu masukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini kita ls min l untuk melihat detail sebuah directory ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat pada directory desktop. Di sini terdapat rwx. Dia ini milik user, lalu r-x. Dia tidak mendapat permission read milik group, kemudian yang terakhir r-x. Dia juga tidak mendapatkan permission read, dia milik other. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan O, G, dan U. Nah, O ini sebagai other. Nah, other ini itu milik siapa saja yang berada di directory atau file atau user tersebut. Kemudian G ini adalah group. Kemudian U adalah user. Selanjutnya yaitu rwxd. Nah, apa itu rwxd? Jadi R ini sebagai read permission, W sebagai read, kemudian X sebagai execute, dan D sebagai lambang dari sebuah directory. Nah, kemudian jika teman-teman ingin menghilangkan permission pada sebuah directory, teman-teman bisa menggunakan perintah min. Nah, contohnya kita akan menghilangkan permission pada group. Permission execute misalnya. Di sini teman-teman bisa tuliskan perintah chmod. Chmod ini perintah untuk menghapus atau mengganti sebuah permission. Lalu G sebagai group, lalu min itu untuk menghapus, lalu X ini sebagai execute, dan teman-teman tuliskan nama sebuah directory. Di sini contohnya desktop. Nah, penulisan desktop ini D-nya harus besar ya teman-teman. Selanjutnya yaitu chmod dengan number. Nah, di sini kita akan menggunakan permission number atau angka. Sebelumnya kita kan sudah menggunakan permission read, dan execute ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu.
Di sini untuk permission number pada execute teman-teman bisa menggunakan permission number 1. Lalu untuk write teman-teman bisa menggunakan permission number 2. Dan yang terakhir untuk permission read teman-teman bisa menggunakan angka 4. Nah, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Perintahnya yaitu touch number permission.txt. Lalu di sini kita ls-min-l. Nah, kita lihat pada file number permission.txt, dia berada pada root. Dia mendapatkan permission read dan write. Di group dia mendapatkan permission read dan di other dia mendapatkan permission read juga. Nah, di sini kita akan membuat permission dari other group dan user itu mendapatkan full access. Nah, di sini kita bisa tuliskan perintah chmod 755, lalu nama file atau direktorinya yaitu number permission.txt. Di sini kita ls-min-l. Bisa teman-teman lihat di sini pada file number.txt ini dia sudah memiliki permission rwx pada user, rx pada group, dan rx pada other. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah 755 ini ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan perintah permission number. Nah, 755 ini adalah gabungan dari read, write, dan execute. Jadi gabungan dari 7 ini gabungan dari 4, 2, 1. 4 ditambah 2 ditambah 1 kan sama dengan 7. Kemudian 5 ini gabungan dari read dan execute, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian 5 yang paling belakang ini dia juga sama gabungan dari read dan execute. Jadi tidak 3 angka di situ tuh merupakan gabungan dari user, group, dan other. Selanjutnya yaitu chown dengan directory part 1. Di sini kita akan mempelajari cara merubah hak kepemilikan pada suatu directory. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah directory dengan nama dir. Di sini kita ls dir1, kemudian cd dir1 slash. Kemudian saya akan membuat directory baru dengan perintah mkdir dir2 lalu mkdir dir2 slash dir3. Dan di sini kita coba ls dir2 slash. Di sini terdapat dir3 ya teman-teman. Kemudian di sini kita kembali ke directory awal dengan perintah cd lalu ls-min-l. Nah, teman-teman bisa lihat pada directory dir1 kepemilikannya itu user root. Nah, jadi di sini saya akan mengubah kepemilikannya pada dir1 yang tadinya root akan saya ubah menjadi kepemilikan user new owner. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian masuk ke directory.
Lalu di sini saya cd Shiva slash. Di sini saya sudah masuk ke dalam user Shiva. Lalu tuliskan perintah chown new owner dir 1. Kemudian ls-l. Bisa teman-teman lihat pada direktori dir 1, pada hak kepemilikannya sudah berubah menjadi user new owner dan grup new owner. Nah, di sini kita lihat isi dari dir 1 dengan perintah cd dir 1 slash. Kemudian ls-l. Teman-teman bisa lihat pada dir 1 terdapat dir 2 dan hak kepemilikannya user dan grup root. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan merubah hak kepemilikan dir 2 yang tadinya user dan grup root akan saya ubah menjadi grup dan user new owner. Nah, di sini kita clear terlebih dahulu. Di sini kita akan kembalikan direktori dir 1 untuk user dan grupnya kita ganti menjadi user dan grup root lagi. Nah, di sini kita keluar dulu dari dir 1, exit, masuk ke root. Kemudian tuliskan perintah chown root dir 1 slash ls-l. Di sini pada direktori dir 1 sudah terganti lagi menjadi user dan grup root. Nah, kemudian saya akan mengganti hak kepemilikan dari dir 1 dan isi dir 1 menjadi user dan grup new owner dengan perintah chown -r new owner dir 1 slash ls-l. Kemudian cd dir 1 slash ls-l. Nah, teman-teman bisa lihat pada isi dir 1 yaitu dir 2 untuk user dan grupnya sudah berganti menjadi user dan grup new owner ya teman-teman. Di sini kita coba cd dir 2 slash ls-l. Di sini terdapat dir 3. Kita coba lihat isinya ls-l. Nah, pada dir 3 ini dia sudah berubah menjadi user dan grup new owner. Dikarenakan sebelumnya kita menggunakan perintah chown -r. Nah, -r ini dia perintah mengubah isi dari direktori dan direktorinya. Kemudian yaitu chown dengan direktori part 2. Dan di sini kita buat direktori baru dengan perintah mkdir. Nama direktori baru yaitu saya akan membuatnya
chmod test ls-l. Nah, di sini dia sudah berhasil tertambahkan ya teman-teman. Di sini dia memiliki hak akses RWX sebagai user dan grupnya RX dan pada ordernya juga RX. Nah, di sini dia hak kepemilikan user dan grupnya yaitu Shiva ya teman-teman. Di sini saya akan menghilangkan permission execute pada direktori chmod. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah chmod u sebagai user, min untuk menghapus, x sebagai execute, dan nama filenya atau direktorinya yaitu chmod test. Enter. ls-l. Bisa teman-teman lihat di sini di direktori chmod test ini pada usernya sudah terganti menjadi R dan W saja. Nah, pada execute-nya sudah menghilang. Untuk menambahkan permission pada user dan group atau other, teman-teman bisa menambahkan dengan perintah chmod u plus. Di sini kita menggunakan plus, x sebagai execute, lalu nama direktorinya yaitu chmod test. Enter. Di sini ls-l. Dan di sini bisa teman-teman lihat pada user permissionnya sudah full akses kembali ya teman-teman. Read, write, dan execute. Nah, pada bab 13 ini pembahasannya sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.